4 orang diamankan polisi. Waspada, wanita penumpang motor kerap menjadi sasaran korban penjamretan. Aksi penjamretan ini terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, terekam video amatir. Korban nyaris terjatuh dari motor, pelaku kabur. Jutaan pengguna BBM jenis Pertamax marah dan merasa tertipu atas kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara hampir 1.000 triliun rupiah. Kesel banget sih, Mas. Itu udah pasti. Karena pasti banyak yang dirugiin, Mas. Kalau jadi masyarakat sih ngerasa dibohongin aja sih ya. Jadinya kayak ya kita kan nyarinya yang oktannya lebih baik, tapi ternyata cuma oktan yang lebih rendah tapi dioplos gitu sih. Pos Pertamina Patraniaga jadi dalang pengoplosan Pertamax yang diduga dioplos dengan BBM Pertalite sejak tahun 2018. Halo pemirsa, saya Dian Mirza. Inilah seputar iNews siang. Lagi kericuhan terjadi saat eksekusi rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sengketa lahan dimenangkan keluarga ahli waris. Tolak eksekusi, sejumlah orang nekat melawan hingga diamankan polisi. Puluhan orang melakukan perlawanan saat sejumlah petugas akan melakukan eksekusi terhadap bangunan di Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat kericuhan ini, 4 orang diamankan petugas. Penghuni mengklaim telah membeli lahan dari salah satu keluarga ahli waris dan mendapat surat hak guna bangunan yang dikeluarkan BPN Jakarta Utara. Namun pengadilan menolak bantahan dari tergugat yang dilanjutkan dengan eksekusi. Kami pernah melaksanakan untuk penetapan pengosongannya di tahun 2023, akan tetapi ada penundaan dikarenakan ada bantahan dari pihak ketiga. Nah, di tahun ini, tahun 2025, kami melanjutkan setelah putus dari bantahan itu, kami melanjutkan. Jadi pencabutan penundaan itu. Meski sempat menolak, namun pihak tergugat akhirnya pasrah dan mau mengikuti untuk pindah dari lahan tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Sejumlah pemilik kendaraan protes saat razia parkir liar di Cawang, Jakarta Timur lantaran mobil pejabat yang parkir sembarangan tidak terjaring razia. Setelah diprotes, petugas baru menindak mobil pejabat tersebut. Pria ini memprotes petugas yang menilang dirinya. Dia merasa keberatan karena sejumlah mobil yang parkir di bahu jalan tidak ditilang. Razia lalu lintas di Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur ini untuk menertibkan kendaraan yang parkir liar. Dari 4 lajur jalan, hampir setiap hari 2 lajur kerap digunakan untuk parkir kendaraan. 10 mobil dan 1 motor terjaring razia di bawah petugas. Petugas juga membawa seorang tukang parkir liar ke Sudin Kesos untuk dibina. Karena ini sudah seringkali diadukan baik langsung maupun dari medsos bahwa sekitar Cawang ini sering menimbulkan kemacetan karena adanya parkir yang sampai 4. Selain karena parkir liar, kemacetan di kawasan ini juga dipicu karena banyaknya PKL yang mangkal di pinggir jalan. Dari Jakarta, Rio Manik. Pemirsa, jutaan pengguna BBM Pertamax marah dan merasa ditipu atas kasus mega korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara hampir 1.000 triliun rupiah. Dan dalam penyidikan Kejaksaan Agung, Pertamax yang dijual sejak 2018 diduga dioplos dengan BBM Pertalite. Dan ironisnya, dalam pengoplosan adalah bos Pertamina Patraniaga. Pemirsa, kasus korupsi PT Pertamina yang menjerat 7 tersangka mengungkap fakta-fakta miris dan juga mencengangkan. Selain merugikan negara ratusan triliun rupiah, jutaan masyarakat Indonesia juga dibohongi dan juga terkena imbas dari oplosan BBM karena sudah memberi Pertamax namun justru mendapatkan Pertalite. Pengguna BBM Pertamax marah dan kecewa.
Bagaimana tidak, dalam 6 tahun terakhir BBM Pertamax RON 92 yang dibeli diduga hanya memiliki RON 90 setara BBM Pertalite. Yang lebih membuat marah, pelaku kejahatan ternyata bukan SPBU nakal, melainkan 4 petinggi Pertamina, termasuk Direktur Pertamina Patraniaga. 3 pelaku lainnya merupakan broker alias pihak swasta. Dari temuan Kejaksaan Agung yang menyidik kasus korupsi tata kelola minyak mentah, modus korupsi dimulai dari adanya kong kali kong di produksi kilang minyak yang sengaja diturunkan agar bisa impor. Pengadaan pun sudah di markup 13 hingga 15%. Pemufakatan jahat berlanjut saat pengadaan impor, di mana impor BBM yang seharusnya RON 92 ternyata yang dibeli hanya RON 90. BBM impor selanjutnya dioplos di depo, diberi zat aditif untuk menjadi RON 92 dan dijual ke masyarakat. Kesel banget sih mas, itu udah pasti. Karena pasti banyak yang dirugiin mas. Presidennya juga udah baru nih, harus lebih tegas lagi aja sih untuk hukuman. Kalau ada orang yang menyimpang segala macam, cari keuntungan pribadi gitu. Kalau jadi masyarakat sih ngerasa dibohongin aja sih ya, jadinya kayak ya kita kan nyarinya yang oktannya lebih baik, tapi ternyata cuma oktan yang lebih rendah tapi dioplos gitu sih. Itu juga bisa kena kerusakan mesin. Iya, waktu itu juga beberapa temen tuh sempat itu juga sih ngeluh kenapa pakai Pertamax malah rasanya lebih aneh aja gitu sih akhir-akhir ini. Dugaan oplos BBM oleh anak usaha Pertamina jelas memicu keresahan soal kualitas Pertamax. Namun pihak Pertamina memastikan BBM beredar sudah sesuai dengan spesifikasinya. Bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dan tentunya di terminal BBM semua produk yang masuk ini adalah produk jadi sesuai dengan RON masing-masing. Dan kalaupun ada treatment yang dilakukan di terminal BBM, ini sebetulnya bukan pengoplosan ya, tapi di sini tentu ada beberapa BBM yang mungkin datang tidak dengan warna, karena basicnya sebetulnya BBM ini tidak berwarna. Skandal dugaan oplosan BBM tidak hanya merugikan negara ratusan triliun rupiah, namun juga merenggut kepercayaan publik terhadap Pertamina. Sudah semestinya tidak hanya pelakunya dipidana, namun juga masyarakat sudah seharusnya mendapatkan ganti rugi serta perlindungan dari negara. Dari Jakarta, Camar Haindanaga Firdaus melaporkan. Lembaga Konsumen Indonesia mendesak pemerintah memberi kepastian dan perlindungan atas dugaan pengoplosan BBM yang memicu keresahan. Sebagai regulator, Dirjen Migas harus melakukan uji ulang kualitas BBM di seluruh SPBU. Desak kepada Dirjen Migas untuk menguji ulang produk Pertamax yang ada di pasaran, apakah ditemukan pelanggaran sesuai dengan spek yang ditentukan atau sebaliknya. Ini untuk memberikan kepastian dan keyakinan pada masyarakat bahwa produk BBM khususnya Pertamax yang beredar di pasaran SPBU Pertamina khususnya adalah sesuai dengan spek yang ditentukan oleh pemerintah atau memang ada temuan-temuan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum di SPBU baik secara kasuistik maupun. Rumah Raja Minyak Riza Khalid digeledah Kejaksaan Agung setelah sang anak Muhammad Keri Adrianto ditetapkan tersangka megakorupsi BBM Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun rupiah. Riza Khalid pernah disorot dalam kasus impor minyak Zatapi oleh Petral pada tahun 2008 dan kasus Papa minta saham. Rumah Raja Minyak Muhammad Riza Khalid di Jalan Jenggala 2 Kebayoran Jakarta Selatan digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Penggeledahan rumah Raja Minyak Riza Khalid diduga terkait mega korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang menjadikan putranya Muhammad Keri Adrianto sebagai tersangka. Dalam penggeledahan penyidik menemukan 20 lembar uang pecahan $1.000 Singapura, 200 lembar uang pecahan $100 Amerika, dan uang tunai 400 juta rupiah. Putra Riza Khalid tersangka Muhammad Keri Adrianto bersama 2 tersangka lainnya merupakan broker yang bersepakat dengan 4 tersangka pejabat Pertamina untuk memenangkan tender dan markup 13-15% dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Kerugian negara selama 5 tahun hampir 1.000 triliun rupiah. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa.
Peran tersangka Muhammad Keri Adrianto dalam kasus ini mengingatkan pada sang ayah Riza Khalid yang juga pernah disorot dalam kasus Petral yang mengimpor minyak zat api pada 2008 dan skandal kasus Papa Minta Saham. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno pagi ini diperiksa KPK terkait kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara. Yapto tiba di gedung KPK pukul 9.25 untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Yapto didampingi oleh Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman dan kuasa hukumnya. Tibanya di gedung Merah Putih KPK, Yapto langsung masuk ke ruang penyidik. Sebelumnya penyidik KPK telah menggeledah rumah Yapto dan menyita uang 56 miliar rupiah dan sejumlah mobil. Diduga Yapto tersangkut kasus gratifikasi tambang Rita Widiasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara. Kita ke Magelang, Jawa Tengah, pemirsa. Pada hari ke-6 retret kepala daerah di Akademi Militer, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini hadir untuk memberikan pembekalan. Sudah ada rekan Kevin Pakan di lokasi. Ya, Kevin, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Dian dan juga pemirsa. Memasuki hari ke-6 pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah akan datang begitu Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di tempat ini untuk dapat memberikan pemaparannya berkaitan dengan pembekalan hari ini yang memang direncanakan ini merupakan salah satu rangkaian untuk mensinkronisasikan atau mengkonsolidasikan adanya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Dan untuk terkait kegiatan pada hari ini memang nanti akan diawali pemaparan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga Kepala Badan Haji. Dan rencananya nanti juga akan diisi oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang akan memberikan pemaparan kepada para kepala daerah. Dan terakhir nanti akan juga ada sesi spiritualitas yang akan disampaikan dari Menteri Agama Nazaruddin Uman. Dan tentunya kami akan terus menanti Dian Mirza bagaimana perkembangan terkini dan apakah ada isu-isu menarik yang terjadi berkaitan dengan pembekalan hari ke-6 kepala daerah pada saat ini. Dian. Pemirsa, Wakil Gub Jakarta Rano Karno menghadiri acara peringatan Hari Gizi Nasional bertajuk Harapan Sehat, Sarapan Sehat Gizi Seimbang yang diikuti oleh balita hingga ibu hamil. Rano menyebut nantinya Pemprov Jakarta akan menyelenggarakan program sarapan bergizi bagi anak sekolah. Hari ke-6 pasca pelantikan, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri acara bertajuk Sarapan Sehat Gizi Seimbang pada Rabu pagi. Acara ini diikuti oleh 200 anak balita, ibu hamil, serta ibu menyusui di area Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Acara ini digelar dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional, serta untuk membantu masyarakat dalam memenuhi makanan sehat. Rencananya pemirsa, Rano Karno malam ini akan ke Magelang menghadiri retret kepala daerah. Jam 7 saya berangkat ke Jogja, langsung bergerak ke Magelang untuk menghadiri acara penutupan. Pemirsa, jelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok kembali naik di Pasar Gembrong, Jakarta. Harga ayam potong hingga cabai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga sembako yang mengalami kenaikan ini terutama di harga cabai rawit merah yang kini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Padahal harga semula ini ada di harga Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Kemudian disusul juga oleh cabai keriting merah ini di angka sekitar Rp60.000 per kilogram. Kemudian ada harga ayam ini ada di harga Rp30.000 untuk ayam potong ukuran sedang. Sementara ukuran besar ini ada di harga
Rp40.000. Dan kenaikan ini sejumlah bahan pokok dari pedagang mengungkapkan sudah terjadi beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan. Ini menjadi hal yang normal begitu ya, karena mengapa harga bahan pokok ini naik? Karena permintaan dari konsumen yang meningkat, sementara untuk stok ini terbatas, atau tadi pedagang menyebutkan ini juga bisa karena faktor cuaca yang tidak menentu. Tadi saya juga sempat bertanya terkait dengan harga daging sapi merah yang masih stabil ini di harga Rp130.000. Artinya belum ada kenaikan signifikan. Namun tadi pedagang daging sapi ungkapkan bahwa kemungkinan kenaikan akan terjadi pada H-2 menjelang bulan puasa. Sementara demikian, Pemirsa, sudah ikut membangun negeri, namun 179 vendor mengaku menjadi korban proyeknya tidak dibayar oleh BUMN PT Istaka Karya hingga mengadu ke DPR. Bahkan ada yang puluhan tahun menagih hingga menangis ke DPR karena kini PT Istaka Karya sudah disuntik mati Jokowi. Komisi 6 DPR akan segera memanggil Kementerian BUMN untuk penyelesaian kewajiban PT Istaka Karya. Akan kami sampaikan. Yoliman, kakek 85 tahun ini menumpahkan tangisannya di depan anggota Komisi 6 DPR RI. Ia bersama seratusan vendor lainnya sudah kehabisan akal, tak tahu harus mengadu kemana lagi. Puluhan tahun utangnya tak pernah dibayarkan PT Istaka Karya Rp723 juta untuk proyek pembangunan kantor imigrasi di Jakarta Selatan. Hal yang sama seperti vendor lainnya yang sudah membangun proyek-proyek PT Istaka Karya, total utang Rp786 miliar kepada 179 vendor. Lebih miris, beberapa vendor bahkan sudah meninggal dunia hingga bunuh diri, sementara PT Istaka Karya pun sudah disuntik mati Jokowi Maret 2023. Jadi kami ini berjuang nggak cuma mati-matian, tapi sudah ada yang meninggal. Sekitar 7 bulan yang lalu saudara kami para pelaku pengusaha korban ini malah meninggal, mereka belum sempat terbayar oleh BUMN Istaka Karya. Ratusan korban PT Istaka Karya ini sudah mencoba menyurati berbagai pihak termasuk ke Presiden ke-7 Jokowi dan kini mengadu ke DPR. Namun belum juga ada upaya penyelesaian utang PT Istaka Karya dan keadilan bagi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan pemain timnas Indonesia legenda Persebaya Bejo Sugiantoro meninggal dunia akibat serangan jantung saat bermain bola. Berita duka ini menutup jumpa kita siang ini. Saya Dian Mirza bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.